Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Insya Allah sehat semuanya ya. Untuk mengawali pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 4, pembelajaran 4, 5, 6, yaitu tentang hidup rukun di masyarakat. Pertama, kita akan belajar tentang kalimat ajakan dan kalimat penolakan yang sopan dan baik. Apa sih sebenarnya kalimat penolakan dan kalimat ajakan itu? Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak seseorang untuk mengikuti suatu kegiatan atau pekerjaan. Sedangkan kalimat penolakan adalah kalimat yang menolak seseorang tetapi menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, ini ada contoh gambarnya. Doni, ayo kita ikut bekerja bakti membersihkan lingkungan. Tidak mau males, bekerja bakti itu melelahkan. Ya, itu tadi contoh kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Anak-anak, kalimat ajakan tersebut mengajak Doni untuk membersihkan lingkungan. Tetapi Doni menolak ajakan dari temannya dengan menggunakan bahasa yang tidak sopan, seperti tidak mau Nah, itu salah satu contoh kalimat yang tidak sopan. Lalu bagaimana Bu contoh kalimat penolakan yang sopan? Kita lihat gambar di bawahnya ya. Ayo kita ikut bekerja bakti membersihkan lingkungan. Maaf, saya tidak bisa ikut kerja bakti karena ada keperluan mendadak. Lah, anak-anak, itu salah satu contoh kalimat penolakan dengan menggunakan bahasa yang sopan. Jadi, kalau anak-anak ingin menolak ajakan seseorang, maka gunakan kalimat maaf, lalu disertai dengan alasannya. Kemudian, setelah kita belajar kalimat ajakan dan kalimat penolakan, selanjutnya kita akan belajar tentang mozaik. Wah, apa itu mozaik? Mozaik adalah suatu karya seni 2 dimensi atau 3 dimensi yang dibuat dengan menggunakan seperti bahan kayu, kemudian seperti bahan biji-bijian, seperti bahan cangkang telur, dan lain sebagainya yang ditempelkan sehingga membentuk suatu wujud tertentu dan bernilai estetika. Anak-anak bisa lihat pada gambar di samping. Nah, gambar di samping ini adalah contoh karya seni mozaik yang berasal dari bahan alami. Kemudian ada lagi contoh gambar kedua. Ini merupakan contoh karya mozaik yang berasal dari cangkang telur. Jadi cangkang telur tersebut dipecah-pecah, kemudian diwarnai dan selanjutnya ditempel-tempelkan. Kemudian ini ada contoh yang ketiga, yaitu dari mozaik yang berasal dari biji-bijian. Jadi ini bisa menggunakan biji jagung, biji kacang, dan lain sebagainya. Nanti anak-anak bisa mencoba contoh karya mozaik ini di rumah masing-masing ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang melompat dan meloncat. Apa sih perbedaannya melompat dan meloncat itu Bu? Jadi anak-anak, kalau melompat adalah usaha untuk menghentakkan kaki ke bawah untuk melontarkan tubuh ke atas. Sedangkan meloncat adalah untuk menghentakkan kaki ke bawah untuk melontarkan tubuh ke bawah. Jadi apa perbedaannya anak-anak? Perbedaannya adalah kalau melompat untuk melontarkan tubuh ke atas, sedangkan kalau meloncat itu melontarkan kaki ke bawah. Ya,
Nah, ini ada gambar contohnya ya, yaitu melompat dan meloncat. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang operasi penjumlahan. Wah, pasti asik ini belajar tentang penjumlahan dan pengurangan di soal cerita. Anak-anak, perhatikan soal cerita berikut. Doni memiliki 15 buah apel. Kemudian ibu memberikan 5 apel lagi kepada Doni. Kemudian Doni memberikan 10 apel kepada adiknya dan 5 apel kepada kakaknya. Lalu berapa sisa buah apel Doni? Ya, kita selesaikan ya anak-anak. Tadi Doni memiliki 15 buah apel. Kemudian ibu memberikan lagi 5 buah apel. Jadi 15 ditambah 5 sama dengan 20. Kemudian apel Doni tadi diberikan kepada adiknya sebesar 5 buah. Dan diberikan kepada kakaknya sebanyak 5 buah. Jadi 20 dikurangi 5 sama dengan 10. Jadi sisa buah apel Doni adalah 10 buah. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian tentunya masih ingat sila-sila Pancasila dan lambang-lambang Pancasila. Apa sila pertama anak-anak? Sila pertama dilambangkan oleh gambar bintang. Bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, mensyukuri nikmat Tuhan yang luar biasa. Kemudian kedua, menjalankan perintah agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan yang ketiga adalah menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama. Selanjutnya yaitu sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai. Nah, contoh pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama yaitu sikap saling sayang menyayangi antar sesama. Kemudian yang kedua yaitu sikap tenggang rasa terhadap sesama. Yang ketiga adalah sikap saling tolong-menolong atau membantu sesama manusia atau teman. Kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin. Nah, pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari ini adalah yang pertama yaitu mencintai produk dalam negeri. Kemudian yang kedua, mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah mengikuti kegiatan pos ronda untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Kemudian sila keempat Pancasila adalah apa? Kepala banteng. Sila keempat Pancasila ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yang pertama yaitu memutuskan suatu perkara atau suatu masalah melalui musyawarah. Kemudian yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga, menghormati
teman-teman yang berbeda pendapat dengan kita. Selanjutnya adalah sila terakhir Pancasila, yaitu sila kelima yang disimbolkan dengan padi dan kapas, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari ini adalah yang pertama, yaitu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, menegakkan keadilan di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Yang pertama tentang kalimat ajakan dan kalimat penolakan dengan bahasa yang sopan. Kemudian kedua yaitu dengan membuat mozaik. Kemudian yang ketiga ada perbedaan melompat dan meloncat. Yang keempat ada pengoperasian jumlahan. Dan yang kelima adalah pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti Bu Lisi habis ini akan memberikan tugas kepada kalian. Dan jika ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan ke Bu Lisi langsung ya. Sekian, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita tutup dengan doa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.